Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalamun ala ibadihi alladzi istafa wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wal wafa. Teman-temanku, seseorang melebihku memuarek pada nama sedikit uang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau di Islamabad ini berarti kalau Ustaz Suparman ini langsung kumlaut ke sana. Kalau di sana orang masih biasa mendengarkan kalau bahasa Indonesia. Tapi kalau presentasi dia pakai bahasa Bugis, dia bilang Pak ini Indonesia dari planet mana? Iya. Jadi saya justru malah Bugis kalian cari itu sekali di sana. Jadi Masya Allah, materi yang akan kita bahas ini adalah tentang problematika dari milenial di era Society 5.0. Ini judulnya kalau mau dibilang wah langit ini judulnya. Tetapi terkadang disesuaikan lagi sama audiens sesuai dengan apa yang disampaikan oleh guru tadi. Jadi memang ini apa ya, langsung memutar arah kembali dengan begitu cepat untuk kita bisa menyesuaikan keadaan. Saya ingat almarhum Bupati Pak Huslan, berapa kali kami dipanggil untuk membawakan ceramah di sana, beliau tidak mau sampaikan temanya. Begitu kita duduk ini temanya Ustaz. Saya bilang baik namuji lagi Pak Bupati dan itu sangat luar biasa. Itu adalah tantangan yang sangat luar biasa. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, problematika di era globalisasi, di era internetisasi, problematika yang pertama itu adalah problematika yang ternyata juga sudah menjadi virus di IMMI, Ikatan Milenial Mubalik Milenial Indonesia Kota Palu. Boleh Pak, sering-sering kita dengarkan keluhan masyarakat. Siapa yang kemudian nanti menjadi kena batunya? Pasti kita yang senior, pasti orang tua kita. Jadi ada bagusnya juga kita yang hadir ini mayoritas. Kenapa? Kita semua nanti akan menjadi penyuluh bagi mereka dari kembali milenial. Saya lihat ternyata otodidak yang terjadi dengan sebab ya Gen Z lah katanya, katakanlah Gen Z. Masalah yang pertama yang muncul itu adalah dengan sebab tidak adanya ta'zim. Sudah hilang keberkahan dengan sebab tidak ada ta'zim. Kenapa kemudian tidak ada ta'zim? Karena sanad di dalam keilmuan itu dianggap remeh, sehingga otodidak dikedepankan. Maaf kalau Ustaz Suparman selalu tanya-tanya saya tentang YouTubersnya saya. Ini bagian tugas akademik ketika kami di Islamabad. Jadi saya jadi YouTubers itu ketika di Islamabad, semua tugas-tugas itu di YouTube-kan. 220 judul dengan tema yang berbeda, durasi minimal 30 menit, baru kemudian boleh mengajukan proposal. Iya. Jadi memang tugasnya luar biasa. Kenapa kemudian bisa terputus itu? Karena kita tidak kembali kepada maqalah yang pernah disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau pernah menjelaskan, ana abdun liman allamani harfa. Aku kata Sayyidina Ali sudah mewakafkan diriku untuk menjadi sahaya liman allamani harfa, kepada satu orang yang bahkan mengajarkan saya satu huruf. Ternyata hikmah daripada zaman-zaman mengajinya kita zaman dulu, Malim Pak Wai, Ustaz Suparman begitu kira-kira.
angkat air apa dan sebagainya. Ini adalah salah satu bentuk yang sudah hilang sehingga ya nampak krenyes, agak renyah ilmu-ilmu yang didapatkan tanpa melalui mujahadah. Jadi Masya Allah, kalau Sayyidina Ali sendiri yang dikatakan oleh Rasul sebagai babul ilm, berani katakan saya siap menjadi sahaya kepada satu orang yang mengajarkan saya satu huruf. Maka mencari guru dan memiliki guru ini adalah hal yang wajib, terutama kalau kita mau jadi dai. Wajib itu punya guru. Sehingga satu orang sahabat yang paling dekat, kuat semangatnya di dalam ilmu, dan dia termasuk sahabat yang tua usianya. Bahkan beliau adalah ahli kitab. Beliau tahu tentang Taurat, Zabur, bahkan beliau masih sempat berpegang dengan Injil. Dari Parsi berjalan ke Madinah. Berapa kilo itu? Pertanyaan lanjutan. 2.454 kilometer. Seorang Salman Al-Farisi ketika mendengarkan berita kenabian, ketika mendengarkan daripada khabar, maka beliau jalan kaki 2.450 sekian kilometer jalan kaki. Untuk apa? Untuk mengharapkan keberkahan, untuk kemudian bisa tersambung sanadnya. Jadi sanad ini tidak bisa kemudian kita kesampingkan. Yang hari ini terjadi apa? Otodidaknya kita. Pantes ini Ustaz ada hidayat. Mantap ini Buya Ar-Razi. Ya mantap ini dan sebagainya. Kemudian kita langsung, ya, kami pernah jumpa dengan Ustaz Ali Hidayat. Saya tanya, Ustaz, saya pernah, karena tugas kami di YouTube begitu, saya pernah dapat doktrin dari Syekh Abdul Basit. Beliau katakan, ketika kamu buat YouTube itu hanya menjadi referensi. Kalau kita lihat di YouTube itu referensi kita. Maka Ustaz Ali Hidayat juga berkatakan, belum sahih kalau antum belum datang sama saya. Antum sudah punya referensi seperti mana antum baca buku, tapi kalau antum belum talaki, belum jumpa dengan saya, ya, maka antum belum bisa tersambung sanadnya dengan saya. Makanya menyambung sanad ini seperti apa? Kalaupun itu kita mau jadikan sebagai referensi dan kita tidak ada masa untuk ke sana, tidak usah pergi jauh-jauh. Datangi kita lagi ke Ustaz Amri. Ya, kita tanya, Ustaz, ada itu cara mana Ustaz? Begini. Ini kan kita untuk talaknya. Oh, kalau saya yang saya dapat dari guru saya itu seperti ini dan seperti itu. Supaya apa? Supaya kemudian kita ini terbebas, terlepas daripada sesuatu yang kita sampaikan tidak ada sanadnya. Kan tidak usah mungkin yang dibahasakan lebih ganas. Ya, barang siapa yang belajar agama kemudian dia tidak punya guru, berarti gurunya adalah tidak usah dibahas. Ya. Inilah pentingnya punya guru. Makanya kalau saya lihat dari milenial, ini bikin yang bahaya. Ya. Tapi kan ada juga sih beberapa orang yang memang mau datang ke rumah. Dan kita juga sebagai orang yang punya guru, makanya saya katakan terjawab ketika saya sampai di sana. Syekh Abdul Basit, satu orang yang sangat luar biasa. Saya ceritakan kemudian sama Buya Adi Ihsan. Saya bilang, Buya kenal beliau? Dia bilang, saya itu lama sekali sudah mau ketemu sama dia. Sejak saya dulu kuliah di Medina, saya kejar-kejar. Saya bilang, Buya, alhamdulillah, saya adalah salah satu orang menjadi murid yang pernah talaki sama beliau. Sehingga kemudian apa boleh buat lebih baik saya cerita yang begini. Loh, kenapa? Karena kita semua ini sudah dai berkelas ini. Ya. Beliau ketika mengajarkan kami, Syekh Abdul Basit,
Saya mengulang bahasanya Ustadz Amril. Mungkin beliau lupa. Beliau pernah mengomentari komentarnya Ustadz Suparman. Waktu Ustadz Suparman share judul-judul ceramah sampai 30 malam yang berbeda-beda, katanya supaya tidak berulang. Saya sepakat komentarnya Ustadz Amril. Beliau katakan biar sama judulnya, kalau rohaninya tidak sama. Kan begitu kan Ustadz? Biar sama judulnya, yang penting kalau rohaninya tidak sama, tidak akan sama. Kenapa? Ketika seseorang bicara dari mulutnya hanya sampai ke telinga, Pak. Masih bagus nih kalau masuk di telinga kiri, keluar telinga kanan, keluar di telinga kiri. Ini masuk di telinga kiri, keluar di telinga kiri juga, terpental. Ya, mental dia. Ada yang bisa dipasang. Jadi inilah perlunya kita ini IQ, SQ, kemudian EQ. Kita kuliah, ya kita nonton YouTube, apa dan sebagainya. Ini kan baru IQ untuk meningkatkan bagaimana kita ini daya nalarnya, berpikirnya, ingatannya kuat. Satu orang mufti sangat luar biasa. Karena makomnya juga kita ini beda-beda. Saya dulu dalam majelis beliau dan kalau menghitung mungkin lebih dari ratusan kali. Kalau beliau buat majelis, seperti seolah-olah beliau itu ceramah di kebun binatang. Yang mana asalnya olok-olok yang tekuman ini masih lebih sadis 10 kali lipat dari Ustadz Suparman. Pokoknya semua dia bilang itu semua nama-nama binatang. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada satu orang pun ahli majelis yang tersinggung. Mereka cuma bisa menangis, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kenapa? Batinnya orang yang kuat. Dia bicara dari batin dan bahasa hati yang hanya sampai ke hati. Bahasa hati yang hanya sampai ke hati. Sehingga ada orang yang kemudian mencipta itu rohaninya tidak sama. Itu yang mungkin yang pernah kita lihat di YouTube. Keluar dari masjid langsung dibolong-bolongin. Saya lihat secara manusia, ini kayak copy paste dari Al-Mukarram ini. Ternyata ada insiden setelah selesai itu tidak sama rohaninya orang. Jadi yang pertama tadi, jangan kita putuskan talaqi, jangan kita putuskan sanad kita akan dapatkan dengan talaqi. Kalau kita tidak bisa mengejar sanad yang lebih jauh, maka kita cari orang-orang di sekitar kita. Tapi inilah fungsinya kita yang diinkop sebagai orang-orang yang sudah tua di dalam dakwah. Pentingnya itu supaya apa? Mereka tapi tidak boleh memaksa meminta orang yang datang sama saya belajar, tidak boleh. Kenapa? Karena saya serempet saja, sentil saja. Tapi saya bilang tidak peka juga ini milenial ini. Sudah disentil, diserempet kok tidak mau datang. Bukan berarti saya merasa pintar, tidak. Saya punya guru, bos. Bukan saya, ada backingku. Ya. Kan begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Ternyata Masya Allah terjawab. Saya bilang ini jawabannya. Ternyata Prof. Said paksa saya untuk bisa ke Islamabad. Padahal saat itu saya sejak 2001 sudah kajian tasawuf. Ya, saya sudah di Latifatul Thalith. Kalau orang bicara tentang tasawuf dan sebagainya, kemudian latifah saya ini dan itu dan sebagainya dia tidak tahu, dasar-dasarnya dia tidak tahu, kaidahnya tidak paham. Oh maaf. Tapi kemudian satu masa saya duduk sama beliau, Al-Mukarram Prof. Said. Saya banyak terinspirasi. Kalau orang di kampus bilang, saya ini bayang-bayang Prof. Said. Saya bilang, saya bukan cuma bayang-bayangnya. Ya, meskipun saya bukan anak kandungnya, tetapi nafas, darah, dan semangatnya beliau itu mengalir dalam diri saya. Saya beritahu Puan Maji, kalau sakit kita tengah malam, mau makan ke rumah sampah, jangan segan-segan. Kalau kita anggap ke anak, telepon saya tengah malam. Tapi kalau tidak mau kita telepon, berarti kita anggap ke orang lain. Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya dapatkan aura yang sangat luar biasa. Kullu ustadzun fan. Setiap ustadz itu ada fannya tersendiri. Ya, ada fannya, tidak bisa dikerja semua itu pekerjaan. Sehingga Masya Allah, pentingnya kemudian itu saya sudah dapatkan. Saya pernah duduk sama beliau di Fankat, dia katakan
kita beda. Saya sejak 2001 itu sudah saya masuk di tasawufnya itu Al-Naqsabandi. Beliau Khabatiyah. Tapi ternyata ketika saya ke sana dia katakan, Allah Akbar, saya bisa dapatkan guru yang sangat keilmuannya 30 nomor urutan ke 37 dari Rasul, lebih dekat, sangat dekat sekali. Saya bilang ini hikmahnya. Jadi kalau kita sudah punya seperti itu, apa yang kedua? Yang kedua kita butuh tadi spiritual passion. Kita butuh kecerdasan secara spiritual. Kita butuh minimal satu saja amalan istiqomah. Kita jaga zikir pagi petang, kita jaga wirid-wirid kita jaga amal kita. Intinya istiqomah tidak pernah terputus. Kenapa? Istiqomah kita makan 3 kali sehari. 1 kali saja kita tidak makan sudah merasa lemas. Kenapa batinnya kita tidak pernah mau kasih makan? Sementara kita celoteh ceramah ke sana kemari, batinnya kita sendiri dalam keadaan murus, tidak terurus. Berikan langsung makanan juga ke batinnya kita. Amal-amal yang rohani kita itu perlu, amal-amal yang kita dapatkan dari guru. Makanya kalau kita sudah punya guru, akhirnya kita dapat ijazah amal. Kita kemudian diberikan ijazah amal, kemudian kita bisa istiqomah mengamalkan, baru terasa lagi. Natijah dari amal itu akan terasa. Kapan itu? Ya, wallahu alam, dan itu yang kami rasakan. Guru kami beritahu, itu istiqomah. Kapan itu dikatakan istiqomah? Karena ada orang lihat istiqomah tahu ini ke masjid, istiqomah tahu ini. Jadi istiqomah itu awalnya mesti dipaksa, akhirnya jadi kebiasaan, kemudian lahirlah istiqomah. Kapan itu istiqomah? Yang kami dapatkan dari mursyid kami dikatakan istiqomah dalam amal itu adalah baru ada kesannya itu amal. Ketika tidak pernah putus amal ini kita buat selama 2 tahun. Tidak pernah ada yang bisa menghalangi kita. Makanya kalau kita sudah buat kemudian putus dengan sebab pergi potong kambing, putus dengan sebab satu dan lain hal, akhirnya putus istiqomah, to be zero, kembali nol lagi, baru mau lagi. Itu pentingnya istiqomah. Dan ternyata kalau kita sudah punya istiqomah, terwujud al-istiqomah khairun min alfi karomah. Ada orang yang punya 1000 karomah. Kalau dia potong kambing tidak bergerak, kalau dia potong kambing tidak berbau, kalau dia punya 1000 kelebihannya, dia satu istiqomah yang kita punya itu jauh lebih baik. Tapi lebih bagus lagi kalau sudah istiqomah dan punya karomah. Sudah punya istiqomah, sudah punya karomah. Ini pentingnya, Pak. Dan saya secara pribadi merasa kalau dibilang nyaman, bolehlah nyaman. Merasa nyaman kita beli, kenapa? Karena semua welcome. Siapapun datang ke sini, mari kita sama-sama. Intinya adalah sama-sama kita dakwah, sama-sama kita ajak orang kepada Allah. Apalagi makan bersama ini. Iya. Jadi saya kemudian dirangkul dan ternyata saya tidak bisa mungkin rezeki dan karir saya ada di tabligh. Dengan sebab itu kemudian orang-orang tua kita, ulama semua merangkul saya untuk kemudian diorbitkan di Tapaloka. Kemudian tadi sudah ada sanad, kemudian sudah ada amal. Kalau sudah ada amal ini akhirnya kemudian kita bisa istiqomah. Sehingga bukan berarti kita tidak punya warna, tidak. Itulah hebatnya di dunia akademisi. Kalau kita di dunia akademisi di kampus itu Pak, tidak ada orang hebat di kampus. Tidak ada orang hebat di kampus, tapi hebat semua. Iya, tidak ada orang hebat tapi hebat semua. Saya hargai, saya sangat luar biasa. Bahkan saya ketika jadi pendatang baru di kampus, itu Pak, saya pernah jadi guru SMA 7 tahun. Karir saya bukan cuma stagnan, tetapi bahkan kemudian tersungkur karena kalah pilkada. Akhirnya saya direkrut di kampus, beda Pak. Pokoknya disupport kita, pangkat, sekolah lagi. Sampai-sampai dosen IAIN ada yang sudah 3 kali ambil doktornya. Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau begitu nanti kita kemudian ketika akan datang ke suatu kampung majelis, itulah perlunya kita mau tahu ahwalnya. Apakah itu acara takziah, tahlilan, segalanya. Ini ahwalnya bagaimana? Orangnya seperti apa?
sehingga kita tidak kaku. Ya, ini kalau bahasanya mungkin Ismail ya 6 sifat, tidak mesti dari sifat pertama dulu. Kalau di situ orang dia itu sudah mulai agak senang dengan zikir, boleh kita masuk di sifat ketiga dulu. Manuvernya itu boleh kita kolaborasi 3, 6, 5, 4, 2, 1 terserah. Sehingga kita bisa memberikan yang pertama kali adalah ini kalau katanya mau apa ya, Mulwi Rosdan, ambil hatinya dulu, baru ambil harinya. Kalau kita sudah kemudian Allah baina qulubina, kita satukan hati kita, maka mudah. Dan insya Allah yang paling penting itu adalah kita kuatkan rohani kita. Dan ternyata terjawab. Ketika malam lebaran menjelang lebaran, banyak yang datang ke rumah. Ustaz, di mana di khutbah? Saya di Madinah langganan. Ya. Terus bisa enggak kita print out kan saya materi khutbah? Ya, siap. Bisa enggak kita printkan saya? Saya bilang tadi kalau saya berarti kita anggap saya punya konsep. Iya, tapi kita keliru, dan kalau saya kasih konsep berarti saya akan bodoh. Tidak seperti ajarannya guru saya. Tapi karena dia memaksa, ini saya lihat Pak, tapi itu menjadi pelajaran. Karena dia memaksa, apa boleh buat? Saya carikan di Google, saya print out. Yang parahnya apa Pak? Sorenya begitu saya jalan-jalan, mungkin dia bilang, mantap sekali ini konsep. Sorenya saya pergi jalan-jalan Pak. Besok mau khutbah, sorenya pergi main badminton, pakai celana pendek lagi. Bagaimana mau masuk ke dalam hatinya orang kalau model kita seperti ini? Bagaimana kemudian bisa menyentuh hatinya umat kalau dai seperti ini? Dia tidak mengandalkan Allah, yang diandalkan konsep. Ya, makanya kalau kita sudah diputuskan khutbah di mana menangis ya Allah kasih uang, lega kepak pelih, kasih Allah kasih uang. Saya sudah belajar sekian 20 tahun lebih. Jangankan untuk menyampaikan khutbah satu subhanallah, satu huruf ini tidak bisa terucap tanpa taufik, jadi kita banyak membalas minta kepada Allah. Kita tidak tahu apa yang mesti kita ucap. Ternyata kekuatan itu tadi dengan robitoh. Kalau kita masuk situ ada namanya robitoh, hukuf kolbi, sudah kita pasrah, tidak tahu. Saya tidak tahu apa yang saya mau sampaikan ya Allah. Seperti ini Pak, saya tidak tahu apa yang mau saya sampaikan. Tetapi setelah itu kemudian Allah tuntun kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ilhamkan kepada kita semua. Sehingga Masya Allah, orang yang diilhamkan, orang yang kemudian dia tidak berdasarkan atas dirinya, dia minta ya Allah, saya ini memang tidak ada bedanya dengan speaker ini. Ya, suara ini bukan suara saya. Gunakan lisan ini, gunakan hati ini supaya sebagai sebab sampainya pesan ini ke hati saudara saya. Wallahu a'lam bishawab. Banyak salah pasti dari saya, seperti katanya pembaca doa tadi. Atau ketua panitia, banyak salah pasti dari saya. Kebenaran mutlak milik Allah. Mohon maaf atas segala kehilafan. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.